Arsenal masih unbeaten di Liga Champion, 6 kali match dan 6-6-nya menang. Terakhir tadi pagi menang 3-0 lawan Brugge atau apalah itu ya, bisa dicek sendiri. Dan 3-0 Madueke jadi man of the match di laga tadi pagi dengan 2 golnya. Dan banyak hal positif yang gue lihat dari match tadi pagi ya. Dan ya mau nggak mau tidak ada pilihan lagi dari center back akhirnya Northgard yang dijadikan backup di center backnya ya. Apakah bagus? Ya so-so lah. Walaupun memang dapat clean sheet lagi akhirnya, tapi kalau dilihat dari kalau lu nonton dari awal pertandingan sampai akhir, banyak posisi-posisi yang miss dan juga dibombardir lah Arsenal ya. Bahkan untungnya Raya lagi on fire dan tembakannya Brugge juga memang rata-rata ke kiper semua gitu, bisa dijangkau sama Raya lah. Ya Raya juga oke banget lah, banyak save yang kalau lagi nggak on fire kayaknya nggak akan clean sheet itu si Arsenal. Jadi sebenarnya nggak bagus-bagus amat kalau menurut gua ya dari sisi defensifnya. Tapi Madueke kasih lihat ke fans Arsenal kalau dia memang sebenarnya layak untuk starter ya menurut gua. Dan dari gol yang pertama dia solo run, dia gocek dari tengah dan bisa langsung shoot kencang. Itu apa yang ngingetin gue sama sebenarnya di posisi kanan tuh pilihannya banyak gitu ya untuk bikin Saka tidak terlalu pede. Ada Nwaneri juga sebenarnya bisa di kanan dengan placingnya dia juga jago banget, walaupun di akhir match dia juga main di posisinya Odegaard ya, gantiin Odegaard, tapi dia juga bikin banyak peluang sebenarnya, banyak shoot ya, sayangnya nggak jadi gol. Selain Madueke, Martinelli juga memang spesialis Liga Champion, kayaknya memang jago dia di sini, nggak kayak match sebelumnya waktu di IPL yang bingung. Terus di awal pertandingan Gyökeres jadi starting, cuman ya balik lagi di posisi depan Arsenal sebenarnya karena kemarin kekurangan kompetisi menurut gue, jadi Havertz juga cedera. Nah kemarin Gabriel Jesus udah balik lagi. Akhirnya gue nonton Gabriel Jesus lagi setelah 300 hari ya kalau nggak salah ya, 300 lebih lah dia balik lagi. Dan menurut gue better Gabriel Jesus sih nanti misalkan jadi starting ya, karena terbukti dia cuman main berapa menit di di babak kedua. Kalau nggak salah 65, Gyökeres baru keluar ya diganti, atau menit 70 gue lupa. Nah itu ganti Gabriel Jesus dan jago dia menurut gue, positioningnya juga oke, bahkan dia juga bisa switch ke kiri dan depannya si Martinelli kadang kalau dilihat. Ada satu tendangan yang kena tiang yang menurut gue nanti semoga Gyökeres juga bisa improve lah dengan adanya persaingan di depan, karena sayang banget gitu dia dibeli mahal tapi tidak sesuai ekspektasi. Terus selain itu ada pemain muda juga ya yang debut juga di match ini, si Salmon. Ya sesuai ekspektasi lah, match ini juga bisa buat rotasi dan juga kasih pengalaman tim-tim atau pemain-pemain muda di Arsenal. Jadi apakah match tadi malam sangat penting? Menurut gue penting, apalagi dilihat dari starting dan juga pergantian pemainnya Arsenal cukup bagus tadi malam. Tapi banyak yang perlu diimprove juga. Bahkan backnya mungkin kalau bukan lawan klub sekelas Brugge atau ketemunya tim-tim gede gitu, CB-nya nanti si Northgard, gue nggak yakin bakal clean sheet dan nggak tahu ya bakal menang atau enggak. Nanti di weekend itu berarti Arsenal akan lawan, gue lupa, sebentar gue cek. IPL jadwal
Arsenal lawan Wolves di hari Minggu 14 Desember. Manchester City sama Crystal Palace. Wah, ini seru sih. Posisi 2 sama posisi 4. Semoga imbang. Arsenal juga. Ini Wolves kemarin habis kalah sama MU kan ya. Harusnya Arsenal bisa lebih gacor sih. Iya, sama MU 4-1. Jangan anggap remeh sih. Tapi ini juga Wolves main di kandang loh Arsenal. Mungkin Gabriel Jesus bisa starting. Dan siapa lagi ya? Kanan Saka juga, menurut gue Saka perlu ada refreshment lah. Dia Madueke mending di starting lagi nanti di hari Minggu. Saka jadi pemain pengganti aja karena belum ada di top performanya dia. Dan Odegaard juga sama, kapten kita belum di top performance-nya dia. Tapi udah mulai nyaman nih kita lihat di match tadi pagi. Semoga bisa cepet ngeklop lagi dan kasih bola-bola yang memang dimanjakan sama striker lah. Semoga dengan kemenangan ini Arsenal masih harusnya sih aman banget ya, bahkan di Liga Champion ya. Kita fokus ke Liga Inggris karena bedanya cuma 2 poin sama Manchester City. Gue sih yakin Manchester City bakal menang ya lawan Aston Villa. Crystal Palace. Tapi semoga kesandung ya, Premier League balik lagi. Tim siapapun bisa ngalahin tim siapapun, tim manapun. Jadi itulah serunya Premier League ya. Nggak ngelihat dari lu di lagi top performa gitu di atas, lu bisa aja lagi ketemu tim papan bawah dan kalah gitu kan ya. Namanya liga. Siapa yang paling banyak dapetin poin, maksimalin setiap matchnya, itu yang akan jadi juara. Semoga Arsenal bisa menang, nggak cuman menang, bahkan menang banyak, pengennya dengan banyak gol. Karena selisih gol, kejar-kejaran gol sama Manchester City tuh menurut gue agak effort juga sih. Nih Manchester City dia udah ngegolin 35 gol, cuman kebobolannya 16. Tapi Arsenal dia ngegolin 28, kebobolannya baru 9. Semoga dengan baliknya Gabjes terus juga ada persaingan di depan, Arsenal bisa lebih gacor. Martinelli juga semoga performanya bisa sama kayak di Liga Champion. Kita tunggu aja. Cuman prediksi gue Arsenal Wolves bisa 3-0 lagi atau 4-1. Misalkan ada blunder di Arsenal, pokoknya bisa beda 2 atau 3 lah. Semoga ya. Nanti kita lihat, kita akan review lagi matchnya di video selanjutnya. Semoga untuk fans-fans Arsenal nikmatin aja kemenangan dan juga momen-momennya, nggak usah terlalu lebay. Dan ya nikmatin lah, kita udah 3 tahun di posisi kayak gini, dikasih angin segar, tapi akhirnya kedua lagi gitu ya. Cuman memang harus lebih konsisten lah. Cuman di tahun ini harus lebih optimis. Salam Gunners.